Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alamnya yang melimpah, telah menjadi salah satu tujuan utama bagi investor dalam berbagai sektor, sebagai contohnya sektor ekonomi, energi, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Investasi yang dilakukan di Indonesia adalah salah satu indikator penting untuk menentukan apakah perkembangan ekonomi nasional di masa depan akan terus meningkat atau tidak. Pada negara Indonesia, investasi berkelanjutan telah menjadi sorotan utama dalam upaya mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kemiskinan. Namun untuk memastikan investasi ini berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara Indonesia, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan terencana untuk memilih kunci dalam menjamin berlangsungnya investasi berkelanjutan di Indonesia. Dan kunci utamanya adalah penataan ruang. Penataan ruang adalah sebuah sistem yang melibatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007, di mana peraturan ini berkaitan dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah kunci sukses mewujudkan investasi berkelanjutan melalui penataan ruang. 1. Asas berkelanjutan. Salah satu faktor kunci dalam mewujudkan investasi berkelanjutan adalah penerapan asas berkelanjutan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, asas berkelanjutan diartikan bahwa penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan serta kemampuan lingkungan yang dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Hal ini mencakup penetapan zona-zona investasi yang sesuai, zonasi pertanian, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap kawasan lingkungan yang penting. Asas berkelanjutan dalam penataan ruang diterapkan agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan generasi sumber daya hayati, pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dan pemanfaatan sumber daya yang belum dapat diketahui secara pasti dampaknya harus dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh penerapan dari asas berkelanjutan dalam penataan ruang adalah program revitalisasi Kota Tua di Jakarta. Program revitalisasi Kota Tua di Jakarta merupakan salah satu objek wisata yang diminati para turis. Kota yang semula adalah kawasan padat dan kurang teratur kini telah mengalami pembaruan signifikan, menarik investasi properti, serta memberikan akses yang lebih baik bagi penduduk kota. 2. Pemberian prioritas kepada kawasan strategis. Pemberian prioritas kepada kawasan-kawasan strategis adalah strategi lain yang efektif dalam mewujudkan investasi berkelanjutan. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor kunci. Sebagai salah satu contoh kawasan yang menjadi prioritas adalah kawasan ekonomi khusus, KE Mandalika di Lombok. KE Mandalika di Lombok adalah salah satu KE utama di Indonesia yang mulai dikembangkan setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KE pariwisata. KE Mandalika telah menerima investasi besar-besaran dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dan investor swasta seperti perusahaan perhotelan internasional. Investasi ini terutama difokuskan pada pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti hotel, resor, dan fasilitas wisata, dengan tujuan mengembangkan Lombok sebagai tujuan wisata yang berkelanjutan. Selain pembangunan infrastruktur pariwisata, proyek ini juga mencakup pengembangan infrastruktur jalan dan bandara yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 3. Mengintegrasikan aspek lingkungan. Taman Nasional Tanjung Puting adalah salah satu contoh pengelolaan ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan secara rinci. Proyek pelestarian ini dimulai pada tahun 1982 dan melibatkan pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga konservasi, organisasi non-pemerintah, NGO, dan sektor pariwisata. Investasi dalam pelestarian habitat orangutan, pendidikan lingkungan,
serta penggunaan teknologi pemantauan untuk melindungi hutan dan satwa liar telah menjadi bagian integral dari upaya ini. 4. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kunci keberhasilan dalam mewujudkan investasi berkelanjutan adalah kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, sektor swasta harus berinvestasi dengan memperhatikan keberlanjutan, dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh konkret adalah kerjasama antara Freeport-McMoRan dan pemerintah Indonesia di Papua. Program ini mencakup investasi dalam pembangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur jalan, dan program-program pelatihan bagi masyarakat lokal. Investasi tersebut bukan hanya mendukung perkembangan komunitas setempat tetapi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih positif antara perusahaan tambang dan masyarakat. Selanjutnya, setelah keempat kunci penataan ruang dilaksanakan, maka penataan ruang akan berperan penting dalam beberapa konteks, yakni 1. Memetakan potensi wilayah. 2. Merancang perkotaan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, 3. Pemberdayaan komunitas lokal. Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan investasi berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat. Kunci sukses dalam hal ini adalah penataan ruang yang bijaksana. Dengan menerapkan asas berkelanjutan pada penataan ruang, pemberian prioritas kepada kawasan strategis, mengintegrasikan aspek lingkungan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dalam mendorong investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.